Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa acara Ramadan yang berbahagia, rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, curahan, nikmat dan karunia kepada kita sekalian, atas kesehatan dan kesempatan yang kita miliki. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setianya hingga zaman. Pemirsa acara Ramadan yang berbahagia, rahimakumullah. Puasa sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Pun demikian hingga saat ini banyak orang mengenal puasa. Banyak motivasi tujuan yang orang berpuasa. Dari mulai orang termotivasi atau bertujuan berpuasa untuk kesehatan pribadinya, hanya untuk melangsingkan badannya, tubuhnya yang bagus, dan yang lainnya. Kemudian juga ada sekelompok orang atau orang yang kemudian berpuasa dengan motivasi dan tujuan untuk menyampaikan protesnya, menyampaikan kritiknya, atau menunjukkan solidaritas dirinya kepada yang lainnya, yang bisa kita kenal dengan mogok makan. Ada berpuasa yang tidak makan dan tidak minum karena dia menunjukkan rasa solidaritas dan protes kepada dia yang tuju. Tetapi yang berbahagia, rahimahullah, kita dalam Islam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ada satu tujuan yang mulia, yang berbeda dari tiga tujuan yang tadi, yang biasa orang lakukan. Tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa adalah untuk menunjukkan, untuk menjadikan kita manusia-manusia, insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Kata takwa sudah sangat familiar dalam telinga kita, sudah kita sangat hafalkan dalam ucapan kita. Tetapi sudahkah kita melaksanakan atau mengejawantahkan dan mengimplikasikan takwa itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Hadirin berbahagia, rahimahullah. Secara sederhana adalah takwa adalah bagaimana kita menghindari, menjauhi apa-apa yang kemudian itu mendatangkan akan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian kita kenal dengan istilah takwa, bahwa takwa itu adalah imtitsalul awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya kemampuan yang kita miliki. Pun demikian di sisi yang lain, dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang kita miliki, kita hindari dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa takwa adalah bekal terbaik manusia untuk kebahagiaan dan keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam kutipan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Selanjutnya, ketakwaan juga adalah merupakan salah satu tolak ukur yang menjadikan berbedanya manusia itu. Derajat manusia dengan manusia yang lain adalah karena diukur dari ketakwaannya. Tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, seberapa tinggi dan luhur kedudukan yang dia punyai, atau seberapa mulia kedudukan secara keturunan yang dia punyai juga. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kedudukan manusia yang takwa ditentukan oleh kadar ketakwaannya seorang itu. Maka orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah menjadi kunci kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat.
Hadirin berbahagia rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini kita sekalian kemudian diajarkan dan dibiasakan dalam kegiatan kita, yaitu oleh kita untuk melakukan berpuasa yang kemudian menurut bahasa berarti ya, menahan, atau dalam arti yang lain bahwa berpuasa juga bermakna pengendalian diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak kemudian melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang batal puasa atau hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian kita kemudian melakukan hal-hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala yang bakal menambah pada keutamaan puasa kita. Hadirin bulan Ramadan yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian takwa ini yang kemudian kita ingin capai dalam puasa Ramadan ini. Oleh karena itu dalam Ramadan kita dibiasakan atau dilatih untuk melakukan kegiatan atau karakter-karakter sebagai orang berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada sekalian bahwa beberapa di antara ciri orang bertakwa adalah kemandirian, bagaimana dia beriman kepada hal yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan kemudian dia memberikan atau menginfakkan sebagian daripada rezekinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada ciri yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran tentang karakter orang bertakwa. Pada bulan ini, di bulan suci Ramadan, kita kemudian dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan atau meneladani karakter-karakter sebagai orang yang bertakwa. Di antaranya disebut dalam Al-Quran itu adalah bahwa bagaimana kita kemudian giat, rajin, senang, dan suka kemudian beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat kita, terkhusus dalam sholat-sholat yang wajib kita. Kemudian dalam sholat-sholat yang lain juga, sholat-sholat sunnah yang lain juga kemudian kita dianjurkan dan kemudian dibiasakan untuk mengerjakannya, karena itu adalah satu bagian dari kemudian kesunatan yang juga penting untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan kita terbiasa melakukan sholat tepat waktu, dengan kita rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, kita terbiasa dengan melakukan sholat tanpa kemudian merasa terbebani bahwa sholat adalah kewajiban kita, tapi kita sudah meningkat kepada bahwa sholat adalah sebagai kebutuhan kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berbahagia rahimakumullah, di dalam Ramadan ini kita dilatih, dibiasakan menjadi orang bertakwa dengan kemudian melaksanakan atau menjalankan salah satu bagian dari karakter orang bertakwa dengan melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kemudian yang kedua karakter yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu adalah bagaimana kemudian seorang bertakwa itu mempunyai ciri atau karakter orang yang suka berderma, orang yang suka memberikan sebagian hartanya atau rezekinya untuk diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Di bulan Ramadan ini kita semua kemudian menyaksikan itu, bahwa orang-orang kemudian bersemangat untuk berderma, berinfak, bersedekah, membantu sesama kita. Ada yang memberikan modal takjil, memberikan sahur, atau memberikan yang lainnya yang kemudian dikerjakan dan dilakukan di bulan Ramadan ini dengan penuh sukarela dan sukacita, dengan penuh kegembiraan, menolong dan membantu sesama kita. Itu adalah salah satu ciri dan karakter orang bertakwa, dia yang selalu berbagi, senang memberi, senang menolong, berinfak, bersedekah kepada sesamanya. Hadirin berbahagia rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, orang yang bertakwa, ciri yang lain adalah bahwa bagaimana dia beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Hadirin berbahagia rahimakumullah. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, karakternya adalah dia mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Hadirin berbahagia rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita kemudian juga dilatih dan dibiasakan untuk kemudian semangat, mau dan rajin membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran, atau belajar Al-Quran yang lainnya. Karena itu adalah bagian dari kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bulan suci Ramadan juga kita kenal sebagai bulan Quran, Syahrul Quran, karena di bulan ini adalah bulan yang diturunkan juga Al-Quran. Hadirin berbahagia rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini kita juga dilatih untuk melaksanakan atau mengerjakan salah satu karakter yang lain. Jadi seorang yang bertakwa adalah orang yang akal dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran, senang bertadabbur dengan Al-Quran.
Oleh karena yang berbahagia rahimahullah, dengan puasa adalah salah satu jalan kita menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi cerita bersama bahwa puasa di akhirnya akan membentuk kita sebagai orang yang bertakwa mudah-mudahan tercapai. Oleh karena yang berbahagia rahimahullah, karena bisa jadi seorang berpuasa tanpa ada landasan itu dan ada motivasi itu, bisa jadi dia hanya berpuasa ikut-ikut saja, berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja di siang hari, kemudian setelah itu tidak menambah yang lainnya. Oleh karena itu ini yang menjadi wanti-wanti oleh Nabi SAW, bahwa banyak di antara kalian, di antara kita, di antara umat Muhammad SAW yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja, karena kemudian dia tidak menambah yang lainnya dan tidak termotivasi atau berniat dengan baik bahwa sebenarnya puasa adalah untuk kebaikan diri kita, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bahtera Ramadan yang berbahagia rahimahullah, mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala muslim yang kemudian bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini. Dan kita semua berharap bahwa ibadah kita, amalan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya, sehingga kita selalu senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan kemudian dalam meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.